dengan kata ini, Pak. Bapak tahu tauhid Ya. itu asal katanya dari apa? Tauhid ya bahasa Arab. Tauhid itu dari Wow. kata wahada, Pak. Asal kata tauhid itu dari kata wahada, artinya menyatukan atau mengikat menjadi satu. Wahada itu Jadi bahasa tauhid, Arab apa bahasa Inggris? jadi iman Bapak, tauhid itu bukan satu biji, Pak. Tapi menyatukan atau menjadikan satu. Mudeng ya, Pak ya? Oke. Saya terima. Jadi Bapak tuh jangan mikir Tuhan itu satu biji. Oh, Iman banyak Bapak juga. itu tauhid bukan wahid. Nah, sekarang saya tunjukin apa kata ekad dan apa kata yakid di dalam Alkitab. Sama seperti bahasa Arab, Pak, tauhid dan wahid itu berbeda. Wahid itu satu secara jumlah, secara numerik. Tauhid itu artinya menyekutukan atau menjadikan satu atau diikat atau menggabungkan, conjunction. Yang namanya bahasa Ibrani, ekad, itu beda sama yakid, Pak. Ekad itu artinya menyatukan. Kalau yakid itu tunggal, satu secara numerik sama dengan wahid. Bisa kasih yang gampang nih, supaya Pak Munir gampang banget ya, supaya ini mudah nih. Ya, jadi gini aja. Yang benar menurut Ibu itu apa? Wahid apa tauhid? Loh, iman Bapak aja menyatukan ilah-ilah di Ka'bah kok tanya saya, itu kan urusanmu. Kalau imannya terus sudah jelas, Pak. Hal itu nggak bisa dihitung secara numerik. Ke situ dulu deh. Jangan ke Ka'bah dulu, ya, karena Pak Munir itu mencoba menjumlah keberapaan Allah. Allah itu nggak bisa dijumlah, Pak. Ya, asalkan masih satu tema, kita bahas nggak apa-apa. Sebentar. Akan dari tema. Ini bahasa Inggris, saya terjemahkan. Ini bedanya yakid sama ekad. Ekad itu unified atau satu kesatuan, Pak. Jadi kata ekad di dalam Alkitab itu selalu dipakai misalnya suami dan istri itu menikah keduanya kemudian menjadi satu daging, kata Alkitab. Kata satu di sini yang dipakai adalah kata ekad, bukan kata yakid. Siang dan malam keduanya menjadi satu hari, yom ekad. Jadi satu hari itu terdiri dari dua komponen, siang dan malam, namanya hari pertama. Kemudian dua papan digabung jadi satu, itu namanya ekad. Kemudian setangkai, ya, buah anggur, walaupun anggur itu ada banyak, ratusan buahnya, tapi mereka menyebutnya ini ekad, satu. Kata yakid itu dipakai beda, Pak. Seperti kemarin kita melihat ketika Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya yang satu-satunya. Ini Bapak lihat nih, yakid itu satu secara numerik. Ekad itu artinya to unite, to become one, dua jadi satu. Itu artinya ekad. Jadi ekad itu seperti ini, Pak. Seperti saya kasih contoh ya. Bapak mesti ngerti dulu nih ekad. Jadi jangan Tuhan sebiji peler. Iman Bapak aja tauhid, bukan wahid. Ya. Bapak tanya sama orang Arab, apa arti kata tauhid dan wahid? Tadi Bapak mengatakan Bapak tahu arti kata wahid itu satu. Kenapa iman Bapak bukan kewahidan, tapi ketauhidan? Bapak perlu tanyakan itu. Tauhid itu tidak pernah diartikan satu secara numerik, Pak. Yang namanya tauhid misalnya nih, penyatuan negara-negara Arab itu namanya tauhid. Sebentar. Aku kasih ininya ya, biar aku nggak salah nyebut nih. Ya, kita lihat. Tauhid. Ya. Liga Arab itu tauhid itu kan? Bentar, aku kasih ininya ya, supaya dia nggak ngomong aku ngarang ya, aku kasih. Biar dia tuh terbuka, karena dia selalu menghitung jumlah Allah. Aku udah bilang berkali-kali, dimensi roh itu. Ini apa ya? Bapak lihat layar saya ya. Tauhid, kata tauhid itu tidak ada di dalam Quran, Pak. Maupun juga kata Trinitas, tidak ada di dalam Alkitab. Ini merupakan kesimpulan daripada doktrin. Sekarang, definisi daripada tauhid itu adalah menyatukan atau unification, atau membuat jadi satu. Kata tauhid itu diambil dari akar kata wahada, artinya menyatukan, mengeratkan, kayak orang dilem jadi satu gitu, Pak. Mengkombinasikan, memperkukuh, consolidate. Contoh, kesatuan negara-negara Arab itu disebut Tauhid al-Dual al-Arabiyah. Kata satu tunggal numerik dalam bahasa Arab adalah wahid, bukan tauhid. Wahid ini adalah angka solid, numerik satu. Definisi syariah dari tauhid, apa tuh? Mengakui ketuhanan dari Allah dan menyucikan nama-nama Allah. Jadi nama Allah yang banyak itu 99, ada 99 sifatnya Allah, itu diesakan, dijadikan satu, diikat jadi satu. Sifat-sifatnya dan segala perbuatannya yang tidak menyenangkan itu diikat jadi satu. Bapak ngerti ini namanya tauhid. Kemudian kata Trinitas, Pak, itu dari akar kata Latin Trinitas, akar katanya triad. Ini merupakan threefold. Threefold itu artinya tiga lipatan, tiga ikatan. Definisi linguistik dari Trinity adalah ketiganya yang satu atau ketiganya yang esa. Ya, jadi konsep ketuhanan dalam Kristen adalah triune God. Nah, sekarang kita lihat. Aku nggak mau ngomongin ini ya, ini kemarin aku sudah ngomong.
Allah itu tadi udah dijelaskan, saya mendengarkannya. Satu Allah, Pak. Sama seperti Pak Munir, itu satu. Di dalam diri Allah yang kita sebut dengan ini Yod He Vav He, bacanya dari kanan ke kiri Bapak lihat. Ini huruf Yod, ini huruf He, ini huruf Vav, ini huruf He. Jadi nama Tuhan di dalam Alkitab bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Nama Tuhan di dalam Alkitab adalah Yahweh. Nama Tuhan yang satu ini, Pak. Bapak lihat ini piktogramnya dalam huruf piktogram kuno ya. Ini huruf mosaik namanya. Nah, Yod seperti tangan terbuka, Hei itu seperti orang yang menengadah ke atas. Vav itu paku, ini kemudian orang. Jadi arti nama Yod He Vav He itu adalah lihat tangan, lihat paku. Itu arti kata nama Tuhan secara piktogram. Lihat tangan, lihat paku, itu namanya dia. Di dalam diri Allah yang satu ini, Pak, itu selalu ada firman dan rohnya. Allah nggak punya firman, itu namanya goblok, nggak bisa mikir. Karena firman ini adalah kecerdasan ilahi, akal budi ilahi, hikmat ilahi. Ya, jadi dirinya sendiri, pikiran Allah. Roh itu adalah sumber hidup ilahi atau hayat ilahi. Bedanya namanya berhala dengan Tuhan yang hidup adalah, Bapak lihat patung, bedanya patung sama Pak Munir apa? Patung itu tidak punya roh, Pak. Ya, makanya dia benda mati. Kalau patung itu mau isi roh, ada roh setannya di situ. Yang saya punya teman, dia beli boneka dari Thailand, bonekanya itu ada isinya, ada rohnya. Boneka itu bisa dikasih makan, Pak. Kenapa? Yang membedakan suatu benda itu hidup atau mati adalah ada ruahnya di situ, ada rohnya di situ. Allah Subhanahu wa taala itu nggak punya roh, Pak. Karena di dalam konsep Islam, roh itu merupakan ciptaan. Jadi Allah Bapa itu nggak punya roh. Dan Allah Bapa itu firman-Nya di luar dia. Dan bahkan kita nggak tahu apakah Allah itu bisa berfirman karena Muhammad tidak pernah bicara dengan Allah. Kalau Allah kami itu tidak membutuhkan apapun, Bu, kecuali roh. Iya. Kecuali roh enggak membutuhkan roh. Allah Bapa itu tidak punya roh. Karena bahaya kalau misalkan Tuhan memiliki roh, nanti kalau rohnya dicabut, Tuhannya nggak berfungsi nanti. Ya itu beda, Pak. Berarti Tuhan Bapa adalah berhala yang mati. Karena segala sesuatu yang tidak memiliki roh itu mati. Ya, namanya Tuhan pasti beda, Bro. Ya, nah ini aku kasih tahu ya, Pak. Kalau nggak dipindahkan ya. Ya, ini bedanya. Di dalam kitab kita, Pak, di dalam kitabnya Yahudi, Allah itu disebut Bapa segala roh atau sumber segala roh. Jadi segala roh itu dari Dia. Contohnya ketika Dia menciptakan Adam, Allah meniupkan ruah atau meniupkan roh ke dalam lubang hidung Adam sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Tapi kalau di dalam Quran Bapak Allah nggak punya roh. Sebentar, Tuhan itu tempat bergantung, bukan yang menggantungkan diri pada roh. Kok menggantungkan diri pada roh? Ya, sekarang saya tanya, Pak Munir bedanya apa sama patung? Bedanya Pak Munir sama patung berhala apa? Ya kan nggak bisa disamain Allah dengan dengan kita. Pak Munir tahu nggak definisi daripada roh? Pak Munir tahu roh itu apa? Iya, roh itu yang menghidupkan, misalkan. Yang Pak, kalau Allah Bapa nggak punya roh, artinya Allah Bapa itu mati. Tahu? Enggak, namanya Tuhan kok mati. Loh, iya Tuhan dong, itu nggak namanya membutuhkan apapun. Kalau gitu sama dengan manusia, membutuhkan roh juga. Roh itu nggak sama dengan apapun. Manusia itu rohnya berasal dari Tuhan, Pak. Allah itu adalah Bapa segala roh atau sumber daripada segala yang bernafas. Ciptaan dari Tuhan. Ya udah sama, berarti Yesus juga dari Tuhan. Beda, Allah Bapa nggak punya roh. Bagaimana mungkin Allah Bapa nggak punya roh bisa memberikan roh? Saya nggak mungkin memberikan uang kepada orang kalau saya sendiri miskin dan kere dan tidak punya uang. Saya tidak mungkin memberikan pengajaran atau himan kalau saya sendiri goblok dan bodoh, Pak. Anda tidak bisa, Pak. Anda tidak bisa memberikan sesuatu yang Anda tidak punya. Ya, nggak bisa, Pak. Kita kan bisa menciptakan roh Adam, menciptakan roh Yesus. Roh. Itu kan cerita sudah ada di dalam kitab Taurat. Memangnya menciptakan Adam itu sesuatu yang baru, Pak. Adam itu sudah ada Pak ribuan tahun di dalam kitab Taurat. Allah Bapa itu benda mati, Pak. Ya, nanti saya tunjukkan ya, Pak. Di dalam Al-Qur'an kata ganti Allah itu menggunakan kata ma, artinya benda mati. Kata ma itu artinya sesuatu atau benda mati. Kata man itu artinya sesuatu yang hidup. Di dalam Quran, Allah itu digunakan kata ganti ma. Artinya sesuatu yang merupakan benda mati. Bapak bisa bahasa Arab nggak? Beda taunya ma dan man, Bapak tahu nggak? Apa bedanya ma sama man? Ma ya siapakah? Gitu aja kok. Ngawur. Ma itu adalah sesuatu buat. Man itu baru siapa engkau? Ma anta ma hada ini apa ini? Apa dan siapa kan beda. Sama. Pak, ma itu digunakan untuk benda mati, Pak. Yang namanya man itu benda hidup. Siapa yang ngomong ini? Orang Arab. Yang ngomong ini orang Arab. Saya punya datanya. Ini bisa bahasa Arab apa enggak sih? Udah jangan bahas itu, Pak. Apa itu nggak bisa bahasa Arab? Pak,
Tadi Mana Ibu mungkin udah saya lebih dibilangin percaya, siapa, mana dengan mungkin apa, saya lebih nggak percaya Pak percaya. Munir daripada orang Arab. Mana mungkin saya lebih percaya Pak Munir daripada orang Arab. Walaupun aku bukan orang Arab, kalau cuma bahasa maman itu bisa. Bu. Loh, orang itu kata orang Arab mah itu benda mati kok. Bapak tahu bedanya Iya, Mas sama namun Maman kita nggak? nggak bisa menyamakan Allah itu dengan kita. Kalau kita nggak punya roh mati, Mas kalau nggak pernah Allah menyamakan. Ini nggak konsep membutuhkan Kristen, roh. Pak. Saya jelaskan ini konsep Kristen untuk memahami Bapak terima apa enggak itu terserah Oh, Bapak. iya, iya, Saya iya. jelaskan Oke. di dalam Saya, Islam Allah Bapak tidak punya roh, mudeng ya. Itu iman Bapak, mudeng. Allah Islam itu D-Z-A-T. Zat artinya pribadi. Bukan Z-A-T ya. Bukan zat cair, zat gas itu. Bukan. D-Z-A-T. Zat artinya kalau itu dalam bahasa Arab artinya pribadi. Ya itu beda Bukan Pak. zat Di dalam asalnya. Alkitab Allah itu adalah roh bukan zat. Mudeng ya Pak ya. Lalu kalau misalkan Allah itu roh, apa bedanya dengan roh hantu, roh manusia? Semua roh Kan nggak berasal mungkin dari sama. Tuhan. Iya, artinya Beda ditiupkan, dong. diciptakan. Beda dong, punya Kekuasaan. tingkatan dong. Roh, Bapak tahu nggak kerajaan roh? Bapak tahu dimensi roh nggak? Ada berapa tingkatan dimensi roh? Bukan roh itu apa? Bukan Pak, roh yang Allah namanya yang roh, roh itu artinya angin, artinya sesuatu yang tidak kelihatan, Pak. Wah, itu. Jadi Ya. beda sama Roh, hantu, hantu nggak kelihatan, makanya disebut roh. Udah. roh itu yang menghidupkan, Cuman kalau Allah itu nggak mungkin bisa orang menghidupkan. roh. Bagaimana mungkin Allah Bapak menghidupkan? Allah Bapak nggak punya roh kok. Sebelum kata Bagaimana roh mungkin itu bisa ada, menghidupkan? Allah itu sudah ada. Allah Bapak itu nggak punya hidup. Allah Bapak itu nggak punya roh. Sebelum, Bagaimana mungkin dia menghidupkan? sebelum roh-roh manusia itu ada, Allah sudah ada. Sebelum roh-roh manusia ada, roh sudah ada. Ya sudah ada, orang dia tuh Tuhan. Bapak tuh nggak tahu kata sumber ya? Bapak tahu nggak kata Sebelum sumber segala sesuatu? sebelum Jibril membawa roh kepada Maryam, membawakan roh Yesus, Allah itu sudah ada. Kan Jibril waktu itu membawa roh nih. Memang perlu menguras tenaga ya kalau ngomong sama orang IQ-nya rada rendah gini. Enggak, ini apa Pak Munir ini enggak ngerti dia. Udah dibilang tadi roh Allah itu Ya, ada dalam saya diri cuma Allah. menjelaskan. Bentar. Roh Allah itu ada dalam diri Allah. Allah kekal, rohnya kekal. Kekal itu artinya tidak punya awal, tidak punya akhir. Sejauh itu mengerti Pak Murni nih. Kalau ranahnya Pak Munir, itu langsung aja ngalami Tuhan, Pak. Bapak tantang aja. Bapak sekarang punya masalah apa? Bapak tantang. Siapa bisa jawab doa Bapak? Karena kalau Bapak masuk ke ranah apologetika begini, yang perlu mikir lebih dalam, itu agak susah. Pak Munir tidak punya kemampuan ke sana, saya lihat. Karena untuk memahami sesuatu yang metafisika, ya, Pak Munir itu harus ngalamin aja. Ya, kalau soal yang begini, itu bukan ranahnya Pak Munir. Yesus datanglah ke depan saya sekarang. Itu doa saya itu dari dulu, tapi nggak gimana, nggak nampak gitu, heran. Ada banyak. Kalau apologetika itu bukan ranahnya Pak Munir, saya lihat. Karena Pak Munir itu memikirkan sesuatu yang berada di dimensi roh dengan fisik. Saya sudah ngomong kemarin, dimensi roh itu nggak bisa dihitung, Pak. Pak Munir berdoanya bukan hanya begitu. Gini aja nanti Pak Munir berdoa. Cara berdoanya gini. Yesus, aku ingin mengenal dan mengalami kasih-Mu secara pribadi. Tolong aku supaya aku mengenal Engkau dengan kuasa Roh Suci. Yesus, aku buka hatiku sungguh-sungguh untuk boleh berjumpa dengan Engkau supaya aku terbebas dari kebingunganku. Tolonglah aku ya Yesus. Di kepadamu aku berdoa. Aku rindu mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh dari hatiku paling dalam. Nah, kira-kira begitulah kalimatnya. Jangan Yesus datang kau sekarang. Itu namanya nantangin. Yesus, aku pengen bertemu dengan kamu. Aku sungguh-sungguh ya. Bahwa kamu, jangan itu benar. Ya, Oke. Aku percaya bahwa kamu itu benar. Bukan orang yang menyentuhkan Allah. Yesus, aku rindu ingin bertemu denganmu. Ya, gitu ya. Iya, tapi dari sungguh-sungguh hatinya. Oke, udah tunggu aja ya. Iya. Aku ini bukan orang munafik gitu loh. Ya udah, itu mungkin yang sangat dibutuhkan Pak Munir. Karena kita jelaskan pun. Jadi gini, tadi kan ada dijelaskan itu. Yesus dan Bapa itu satu. Tapi Pak Munir nggak mengerti arti kata satu di situ. Satu di situ itu bukan berbicara, bukan berbicara satu dalam bentuk jumlah biji, bukan. Tapi satu di situ berbicara dalam bentuk sifat. Jadi contoh ya Pak Munir. Aku dengan Pak Munir satu nggak? Beda bro. Ini saya kasih contoh ya. Jadi kata satu itu tidak selalu berbicara wujud Pak. Aku dengan Pak Munir itu satu apa? Satu bangsa, satu bahasa, satu negara, satu presiden, itu satu kan? Ya. Jadi Yesus dengan Bapa itu satu, artinya apa? Satu sifat. Kenapa satu sifat? Karena Yesus itu firman-Nya. Yang kedua satu karya. Kenapa? Karena seluruh karya Yesus adalah karya Bapa. Karena Yesus mengatakan,
Apa yang kuperbuat adalah kehendak Bapakku. Aku nggak pernah melakukan apa yang kukehendaki, tapi kehendak Bapakku. Jadi Yesus dan Bapa itu satu, sifatnya satu, karyanya satu di situ. Sama seperti saya dengan Pak Munir satu, tapi bukan berarti tubuhnya Pak Munir tubuhku, tapi satunya itu satu bangsa, satu bahasa, satu daerah, satu ini. Jadi satu itu tidak selalu berbicara biji, jumlah, tapi berbicara sifat, berbicara karya. Jadi Yesus dan Bapa satu, kenapa? Karena Yesus itu firman-Nya Bapa sendiri. Seluruh pekerjaan Yesus itu adalah pekerjaan Bapa. Seluruh kehendak Yesus itu adalah kehendak Bapa. Itulah. Yesus dan Bapa berapa pribadi, Bro? Nah, jadi gini, Yesus dan kalau Bapa kamu berapa pribadi, Bro? ya dua pribadi lah. Tapi pribadi di sini bukan pribadi seperti aku dan kamu. Pribadi itu berbicara artinya gini. Saya lebih suka bahasanya realita konkret atau hakikat keberadaan. Jadi Bapa dengan Yesus itu dua hakikat keberadaan yang berbeda tapi tidak bisa dipisah. Kenapa keberadaan yang berbeda? Karena Bapa itu adalah pemilik firman dan Yesus sendiri adalah firman-Nya yang berasal dari Bapa itu. Jadi pribadi itu artinya realita konkret atau hakikat keberadaan. Bahwa keberadaan Yesus sebagai manusia itu nyata. Keberadaan Allah sebagai Bapa itu nyata. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah firman-Nya yang hadir dalam natur manusia. Seperti itu Pak Munir. Udah jelas sekali. Ya. Udah mengerti Pak Munir maksud kata satu di situ? Pribadi, Bro. Dua pribadi. Dua hakikat keberadaan, tetapi esensi yang sama. Karena dia adalah firman. Baru kami juga ulang jelaskan sama Pak Munir bahwa bagi kami itu Yesus itu kan memiliki dua hakikat, dua sifat ilahi dan sifat manusia. Kata siapa itu? Ada dalilnya nggak, Bro? Iya jelas lah ada dalilnya. Ada dalilnya yang mengatakan gimana itu ya, dua sifat dua pribadi itu? Contoh kita masuk kepada kejadian apa? Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan ya, jadi firman menjadi manusia. Firman itu hakikat ilahi. Manusia itu ya manusia. Itulah yang disebut dengan dua sifat itu. Firman menjadi manusia. Firman dan manusia itu dua sifat yang berbeda. Jadi itulah Yesus itu, memiliki dua sifat itu. Sifat manusianya lahir dari rahim perawan Maria. Sifat ilahinya keluar dari Allah Bapa, firman. Kami seringkali kasih contoh sama Pak Munir seperti Quran. Quran itu dua sifatnya, sifat kertas dan sifat firman. Sifat firman itu itulah kalimatnya, sifat kertasnya itulah produksi pabrik buatan kafir. Iya kan? Quran itu kan dua sifat, ada sifat kertas yang diproduksi pabrik orang kafir. Baru ada namanya natur firman, kalimat. Itulah yang klaim berasal dari Tapi kertas itu kan bukan Allah itu sendiri. Ya kertas itu bukan Allah. Yesus itu pun kemanusiaannya bukan Allah, tapi firman-Nya yang Allah. Itu, jadi itu contoh gambaran supaya Pak Munir mengerti. Jadi karena Yesus itu, ya itu hanya sebuah, bukan disamakan. Iya, ya kami nggak menyembah kemanusiaan Yesus, kami menyembah keilahian Yesus. Jadi kalau dua pribadi, Mas ya, Anda bisa nggak ngaku sekali aja bahwa Yesus disembah, Allah disembah, berarti sembahannya dua. Ya, orang Muslim juga menyembah Allah lebih dari satu kok. Buktinya tauhid itu kan Allah yang lebih dari satu kok itu. Yang Allah yang banyak disatukan jadi satu. Malah Allahnya Bapak bukan cuma dua, Allahnya Bapak itu kami. Bapak tahu nggak arti kata kami, Pak? Kami. Kalau kita itu artinya berdua nih, saya dan seseorang kita. Kalau kami itu segerombolan, Pak, lebih dari 3. Bapak baca di dalam Quran Bapak, pernah nggak Allah mewahyukan dengan kata aku? Hanya kepada Musa dia bicara, hanya kepada Nabi Isa dia bicara aku. Kepada Nabi Bapak, Allah Bapak selalu berkata kami. Tapi kepada Musa dan kepada nabi-nabi lain, Tuhan berkata aku. Justru siapa misalkan kami kalau itu, bahasa Pak? Arab kan itu segerombolan apa itu, Pak? Kok bisa kami itu apa, Pak? Allah Bapak bisa jadi kami itu dari mana? Gini. Kan Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Jadi kalau misalkan kata Quran itu menggunakan kata huwa, itu artinya Allah laki-laki. Jadi untuk menjauhi sifat Allah itu laki-laki, ya tapi di dalam Quran Bapak ketika dia berfirman kepada Musa dan kepada Zakaria dan kepada Isa menggunakan kata aku? Enggak, ya memang. Loh, kalau saya bisa buktikan katanya aku gimana, Pak? Ya, bisa. Aku bisa juga. Bapak cuman kalau misalkan kepada nabi-nabi lain menggunakan kata aku, kenapa kepada Muhammad menggunakan kata kami? Kami itu berapa orang di situ? Berapa Allah menurut Pak Munir? Kan kami itu artinya Allah ada juga yang melibatkan para malaikat, para penghafal Al-Quran. Jadi kalau Allah berfirman itu firman-Nya Allah dan malaikatnya, Pak. Berarti jadi kalau Allah berfirman itu segerombolan gitu.
Jadi mungkin harus dikasih tahu Bu Sofi, Iya, apa bedanya artinya orang jadi gini ya, aku itu melibatkan contoh-contoh, Jibril sebagai penghantar wahyu. gini supaya Pak Munir Berarti bisa itu lebih firmannya Jibril juga memahami, tuh. kita perlu jelaskan juga bedanya aku itu orang pertama tunggal, kami, kita itu orang jamak, tetapi dalam satu komunitas kecil kita, itu ya, atau bisa sedikit. Tapi kalau kami itu komunitasnya itu banyak sekali Pak. Contoh, kami putra-putri bangsa Indonesia, itu kami. Jadi Pak Munir harus mengerti mengapa kata Allahnya Bapak itu menyebut kami dengan jamak. Jamak tak Jadi terhingga itu bedanya Allah kami. sama Sumpah Pemuda apa ya? Kami putra dan putri bangsa Indonesia mengaku, ini nekat loh, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa Jadi- satu bangsa Indonesia, Iya. berbahasa satu bahasa. Ini nekat Justru loh, ini kalau pengakuannya. Allah nggak bisa menjadi manusia, kita yang membatasi kehendak dia, membatasi kuasa dia. Justru dia dapat menuzul menjadi manusia, itu dia memiliki kehendak yang tak terbatas, tidak bisa dibatasi dengan pikiran kita. Gitu. Iya, jadi ini Pak Munir punya tugas banyak ini Pak Munir. Pak Berarti Munir itu nggak- harus mengerti kenapa Allahnya Pak Munir itu pakai kata kami. Kami itu jamak yang tak terhingga itu. Artinya banyak sekali. Seperti kami putra-putri saya Indonesia. saya tanya Ratusan sama Pak juta Munir. lah. Allah sama malaikat tuh lebih tinggi mana dan lebih maha kuasa siapa Pak? Apa itu? Allah sama malaikat Jibril itu lebih tinggi mana atau lebih berkuasa siapa? Yang lebih namanya Tuhan pasti lebih tinggi. Kenapa Jibril bisa jadi manusia kok Allah Bapak nggak bisa jadi manusia? Ini terlepas dari kata Allah mau apa tidak ya. Tapi Jibril karena bisa jadi Jibril. manusia. Loh kok karena Jibril? Ya, karena Allah di ayat, sama Jibril itu lebih punya kuasa siapa Pak? Lebih besar siapa kuasanya? lebih besar Allah. Nah kenapa Jibril bisa jadi manusia? Kadang-kadang nyamar jadi Dahya Al-Kalbi. Kok Allah Bapak nggak bisa jadi manusia Pak? Karena di Al-Quran itu tertulis ada satu ayat yang menulis bahwa Allah itu maha mulia. Jadi kalau Allah itu di Bukan. Quran tertulis Allah maha mulia, mau apa enggak? Allah mau itu terlepas dari dia mau apa enggak tuh enggak bisa apa enggak? bisa. Ya udah jawabannya Bisa. itu. Kalau di Quran Bapak Allah nggak mau ya itu urusan lu. Cuman bertentangan dengan ayat yang tadi saya bilang itu. Allah bisa ke WC lah, Allah bisa makan lah, gitu. Bertentangan dengan ayat Allah yang mengatakan Allah itu maha mulia, Allah tidak sama dengan apapun itu. Pak Munir. Bisa Allah tidak sama dengan apapun. Allah punya wajah kok, Allah punya jari, Allah punya dua tangan, Allah punya betis kok. Kan kalau misalkan sama-sama ada di dunia, artinya sama dengan manusia. Enggak. Allah Bapak itu punya wajah kok, punya jari kok, punya mata rumah, dua matanya. Punya tangan kanan sebelah dua, di tangan kanan Iya, dua-duanya. tangannya dua-duanya di sebelah kanan. Bahkan Allah punya betis. Saya rasa betisnya Allah sama betis gue cakep mana? Sebagai manusia wajar ya, kalau kita ke toilet, buang air itu wajar normal. Ya. Cuman kan nggak mungkin kan. Baru menurut saya kan di dalam perutnya Tuhan itu ada kotoran misalkan. Boleh saya mengomentari Pak Munir? Iya, monggo. Pertama-tama dari buah itu tidak jauh kalau jatuh dari pohonnya. Jadi saya lihat dari gaya Pak Munir lapar, itu anaknya juga. Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan itu menciptakan manusia itu najis? Manusia ini apakah manusia ini najis? Diciptakan tuh sebagai makhluk najis? Enggak kan? Manusia ini makhluk mulia. Yang dari sperma yang najis. Yang enggak, dari sperma yang najis memang. Manusia itu makhluk yang mulia, bukan makhluk najis. Iya. Yang mulia itu tergantung orang tuanya, mau dijadikan kafir, mau dijadikan Islam kan gitu. Yang memuliakan itu orang tuanya. Tapi kok Allah Bapak mukanya mirip sama Adam, Pak? Saya udah kasih hadisnya tuh. Iya. Tadi Pak Petrus ngomong apa Pak Petrus? Jadi saya pikir kita hanya akan mencetak umpet dengan Pak Munir. Karena Pak Munir sendiri literasi Islamismenya kayaknya kurang. Seperti ketika Ibu Sophia tadi